Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial terkait kewajiban perpajakan bagi pengacara. Lantas, apa aja sih kewajiban bagi pengacara tersebut, baik perpajakannya, kewajiban pelaporannya, atau kewajiban-kewajiban lainnya? Nah, untuk itu, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Yuk kita ke videonya. Untuk yang pertama, yang terngiang di pengacara, pasti apa itu pajak? Jadi, untuk definisi pajak atau pengertian pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak dapat imbalan secara langsung. Lantas itu untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Ini berdasarkan intisari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP. Untuk subjek pajak yang dikenakan atau pihak yang dikenakan pajak tersebut. Nah, untuk subjek pajaknya yang pertama adalah orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Yang ketiga adalah badan. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap atau biasanya sering disebut dengan BOT. Lantas, untuk kewajiban subjek yang pertama adalah orang pribadi, itu dimulai dari lahir, berada, dan berniat tinggal di Indonesia. Jadi apabila ada orang luar negeri yang mau atau ada niatan tinggal di Indonesia, boleh menjadi wajib pajak, dan memiliki NPWP. Nah, terus untuk yang berakhirnya adalah bagi wajib pajak yang telah meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia, dalam tanda kutip pindah dari Indonesia misalkan ke luar negeri. Untuk objek pajak atau hal yang dikenakan pajak. Untuk kewajiban objektif, yakni sejak memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi ingatkan, di atas penghasilannya di atas PTKP. Jadi apabila belum atau PTKP-nya masih di bawah tersebut atau penghasilannya masih di bawah PTKP, maka belum termasuk objek pajak. Untuk penghasilannya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, itu untuk penghasilan yang dikenakan pajak. Untuk penghasilan objek PPh. Nah, jadi ada di sini ada jenis penghasilan dan keterangan atau rincian penghasilan tersebut. Untuk jenis penghasilan dari pekerjaan, misalkan gaji, honor, tunjangan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah hadiah, dikecualikan untuk undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, untuk keterangannya, untuk dua penghasilan tadi umumnya dikenakan pajak PPh pasal 21. Nah, untuk laba usaha, itu diperoleh dari pembukuan atau pencatatan. Ini apabila yang bersangkutan tersebut memiliki usaha dan usaha tersebut memiliki laba. Keuntungan penjualan harta, misalkan menjual perhiasan, kendaraan, dan sebagainya. Untuk bunga di luar bunga bank, royalti, dan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh. Itu wajib dan dihitung PPh atau pajaknya di surat pemberitahuan waktu menyampaikan laporan SPT
Lantas, apakah ada penghasilan yang bukan dari objek PPh? Nah, jadi kawan pajak itu ada. Untuk yang pertama, jenis penghasilan yang bukan dari objek PPh adalah bantuan atau sumbangan. Jadi bantuan atau sumbangan bukan objek PPh. Terus, harta hibah. Nah, jadi untuk harta hibahan tidak dikenakan objek PPh atau bukan objek PPh, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota PT yang modalnya terbagi atas saham persekutuan atau perkumpulan. Namun ada kontrak investasi kolektif. Dan ini wajib atau harus dilaporkan dalam SPT tahunan, namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang atau pajak yang akan kita bayar nanti. Sumber penghasilan bagi pengacara. Apa-apa aja atau dari mana saja sumber penghasilan dari pengacara itu? Yang pertama, penghasilan dari pengacara itu sangat banyak. Nah, jadi untuk yang pertama, penghasilan bukan objek PPh, penghasilan dalam negeri lainnya, usaha di luar dari profesi yang dikerjakan sehari-hari, pekerjaan bebas, penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan luar negeri, dan penghasilan dikenakan PPh final. Nah, di sini akan kita bahas secara rinci terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh pengacara. Jadi, yang pertama adalah penghasilan bebas sebagai tenaga ahli atau pengacara yang bertindak untuk atas nama sendiri atau bukan atas nama persekutuannya. Untuk usaha di luar profesi, misalnya pengacara tersebut memiliki usaha apotik, rumah makan, dan toko. Nah, untuk penghasilan dari pemberi kerja, antara lain pegawai tetap atau dosen di tempat dia bekerja setiap hari. Untuk penghasilan dalam negeri lainnya, ada 5 poin pentingnya: komisi, hadiah atau imbalan lain, serta royalti, sewa harta selain tanah atau bangunan, misalkan rental mobil, rental motor, penghasilan dan hadiah, serta keuntungan dari penjualan harta. Misalkan yang bersangkutan memiliki 3 buah mobil dan salah satunya dijual, maka ada keuntungan dari penjualan harta tersebut. Nah, itu diambil juga untuk atau dimasukkan juga dalam penghasilan pengacara. Penghasilan luar negeri antara lain sewa, dividen, royalti, dan bunga. Untuk penghasilan bukan objek PPh antara lain warisan, bagian laba, pembayaran klaim asuransi, penghasilannya dikenakan PPh final, yakni bunga tabungan, dividen, penjualan saham, sewa, penjualan tanah atau bangunan. Dari semua pembahasan yang telah kita sebutkan atau admin channel pajak Gasan Banua sebutkan, maka ada kewajiban perpajakan bagi pengacara yang telah memiliki atau telah memperoleh penghasilan yang sangat-sangat luar biasa tadi atau sangat banyak yang tadi. Nah, maka penghasilan tersebut bisa disingkat DAHISEPOR, yaitu daftar, hitung, setor, serta lapor. Nah, itulah disingkat DAHISEPOR untuk kewajiban pengacara terkait perpajakannya. Nah, untuk langkah pertama kita bahas dulu terkait pendaftarannya. Untuk pendaftaran atau daftar itu syaratnya apa? Nah, kewajiban mendaftarkan diri yang pertama sudah syaratnya antara subjek dan objektifnya terpenuhi dan wajib mendaftarkan paling lama 1 bulan setelah pekerjaan bebasnya nyata-nyata telah atau mulai dilaksanakan. Tempat untuk mendaftar NPWP itu ada 2. Yang pertama, langsung datang ke kantor pajak baik KPP atau KP2KP setempat dan tidak bisa dikuasakan, atau melalui laman online-nya di irek.pajak.go.id. Terus kewajiban yang kedua yakni hitung. Apa aja yang dihitung? Apakah kekayaan yang dihitung atau yang lain? Nah, jadi perhitungan
pajak atau PPh yang terutangnya. Yang pertama dari penghasilan neto, baik dari pekerjaan bebas atau pekerjaan yang lainnya yang telah admin pajak Yayasan Banua terangkan sebelumnya. Namun nanti akan kita kurangi dengan zakat. Kalau zakat ini apabila pengacara tersebut bayar zakatnya di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian untuk kompensasi kerugian atau biaya-biaya yang lainnya, serta dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Apabila sudah didapatkan semua, maka nanti akan ada PPh kurang atau lebih bayar. Nah, dari situlah yang akan tahu terkait pajak dari pengacara tersebut. Untuk penghasilan neto dari pekerjaan bebas atau usaha, itu diperoleh dengan dua cara. Yang pertama menggunakan NPPN, yaitu norma penghitungan penghasilan neto. Dan yang kedua menyelenggarakan pembukuan. Namun untuk penyelenggaraan pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, dan yang lainnya. Lantas kita next ke selanjutnya, yakni setor. Apa yang kita setor? Apakah uang yang telah kita peroleh penghasilannya yang sangat banyak tadi disetor, atau cuma sedikit saja yang kita setor? Nah, jadi bagi kawan pajak yang ada minat atau cita-cita atau bahkan sudah jadi pengacara, untuk kewajiban pelunasan pajak, yang pertama, pembayaran dalam tahun berjalan itu ada 3, yakni angsuran PPh pasal 25, terus pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, itu dari tempat kerja kita, dan pembayaran PPh bersifat final. Nah, terus apabila pembayarannya pada akhir tahun, jadi bayar pajak itu ada di saat tahun berjalan atau setiap bulannya, ada juga yang dibayarkan saat akhir tahun. Nah, untuk akhir tahun tersebut adalah PPh pasal 29 atau sering dikatakan PPh kurang bayar dari SPT tahunan. Lantas kenapa ada kurang bayar? Jadi misalkan selama tahun berjalan yang telah kawan pajak lewati, itu telah menyetorkan pajaknya sebanyak 40 juta, namun ternyata saat perhitungan SPT tahunan, kawan pajak seharusnya membayarkan 50 juta. Jadi 50 juta minuskan dengan 40 juta, maka PPh pasal 29 atau PPh yang kurang dibayarkan adalah 10 juta. Jadi wajib kawan pajak bayarkan lagi senilai kekurangannya tersebut. Untuk cara pembayaran pajak itu sangat mudah, yaitu dengan 2 langkah atau 2 cara saja. Yang pertama, buat kode billing. Untuk kode billing itu sangat mudah dibuat, baik via SMS, telepon, atau langsung ke djponline.pajak.go.id atau ke customer service atau teller baik dari bank atau pos. Yang kedua, bayarkan pajak Anda. Untuk pembayaran pajak itu sangat banyak tempatnya. Yang pertama bisa di ATM, bank atau kantor pos, mesin edisi atau mini ATM, serta internet banking. Langkah terakhir bagi kewajiban pajak pengacara adalah lapor. Nah, untuk kewajiban pelaporan pajak, untuk pengacara wajib mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan. Pengacara wajib mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan pajak penghasilan atau SPT PPh, masa dan tahunan, serta menyampaikan ke KPP tempat terdaftar. Penyampaiannya itu ada 4. Yang pertama, secara langsung, itu berarti si wajib pajak atau si pengacara tersebut langsung datang ke KPP atau KP2KP tempat yang bersangkutan mendaftar, atau melalui tempat lain, misalkan ada layanan kantor pajak yang di luar kantor, atau bisa disebut dengan pojok pajak atau mobil pajak. Atau di tempat lain apabila kantor pajakan setempat melakukan layanan di luar kantor atau LDK, bisa dikatakan sebagai pojok pajak atau mobil pajak. Dan untuk yang kedua, melalui kantor pos atau ke perusahaan ekspedisi atau kurir lainnya dengan bukti pengiriman surat ke kantor pajak setempat. Dan untuk media terakhir itu yang paling mudah, yaitu e-filing atau bisa juga menggunakan e-form.
di situs djponline.pajak.go.id. Khusus SPT tahunan PPh 1770 wajib disampaikan ke KPP terdaftar baik secara langsung melalui pos atau e-filing. Atau bisa juga menggunakan e-form yang terbaru saat ini. Untuk batas waktu penyampaian SPT-nya yaitu untuk kewajiban PPh pasal 25 itu untuk tanggal penyetorannya selambat-lambat atau paling lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, dan untuk tanggal pelaporannya paling lama tanggal 20 atau 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 paling lama atau paling lambat tanggal pembayaran pajaknya tanggal 15 di bulan berikutnya atau masa pajak berakhir, dan untuk lapor pajaknya tanggal 20 atau 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Sementara untuk PPh pasal 29 paling lama dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan atau dilaporkan, dan untuk tanggal pelaporannya 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Pengacara hebat adalah pengacara yang taat pajak. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti website resmi Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.blogspot.com, dan follow juga baik Facebook, Twitter, Instagram Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak ada keperluan endorse, bisnis, kerjasama atau yang lainnya, silahkan email ke pajakgasanbanuakita@gmail.com, atau silahkan menghubungi juga di nomor WhatsApp 0853 9110 6078. Terima kasih banyak telah menonton video terkait tutorial atau video terkait pembahasan kewajiban perpajakan bagi pengacara. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak dan bagi semua pengacara di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.